Surah Al-Ahqaf surah 46 ayat 27 halaman 505. balik lah tu. Lah telur. Lanjut. عذاب
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Alhamdulillahi ja'ala Ramadana syahran mubarakan. Farada alaina as-siyam li'ajli at-taqwa. Amin ya rabbal alamin. Itu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga disampaikan Allah dan mendapatkan keberkahan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati yakni Al-Mukarram, yang kami muliakan buya kita, ustaz kita, yakni Al-Ustaz Haji Zulhendri Zulkifli Imam Said. InsyaAllah beliau akan menyampaikan kepada kita wejangan-wejangan ilmu agama supaya hati itu yang sakit tadi berasik. Kemudian yang sama-sama kita hormati orang-orang tua kita, guru-guru kita, pengurus mushola kita, dan seluruhnya jemaah yang hadir di sini dengan panggilan imanan wa ihtisaban wa niyatan, ghufirallahu ma taqaddama. Satu hilang. Tapi ada syaratnya. Alhamdulillah rabbil alamin. Mari kita awali setiap aktivitas kita dengan asma Allah, basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita panggil al-ustaz kita, Ustaz Dr. Haji Zulhendri Zulkifli Imam Said, kami bersilakan. Alhamdulillah. Ini dokter tuh dari surau, Ustaz. Alhamdulillah. Makasih, Ustaz. Aja salah Ustaz. Jadi doa jadi, Ustaz. Dokter ceramah dari surau. Insyaallah. Mudah-mudahan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah ittaqullah tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab, tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang takwa. Bapak Ibu yang sangat kami muliakan, dan anak kami, anak soleh dan soleha yang kami banggakan. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita bersyukur pada Allah. Luar biasa nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang luar biasa Bapak Ibu. Kami mengajak dari kami dan kita semua untuk berbahagia
untuk bergembira, untuk senang hati. Senang hati Bapak Ibu. Bapak senang hati Ibu. Masuk Ramadan, alhamdulillah. Kenapa awak senang hati masuk Ramadan? Berkumpul sama-sama, berruku bersama-sama, silaturahmi. Itu akan hati Bapak Ibu. Itu boleh jual, tapi kalau bisa awak revisi. Bapak senang hati awak masuk Ramadan, karena Allah menjanjikan bulan Ramadan itu bulan ampunan. Banyak dosa, sahabat banyak. Dan dosa setahun ya, dosa dari pagi sampai malam ku banyak betul. Dan Allah menjanjikan seperti yang dikecam dari imam kita tadi, MC tadi, imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang mengerjakan Ramadan, puasa, menegakkan malam-malam Ramadan dengan iman syaratnya dan penuh perhitungan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dihapuskan dosa-dosanya. Maka kita berbahagia Bapak Ibu, kita mohon kepada Allah kiranya Ramadan ini benar-benar mampu menghapuskan dosa kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, kita pagi subuh kita sapa Bapak Ibu Bapak Ibu serta anak soleh dan soleha, penduduk surga yang masih berada di dunia. Amin. Kenapa kami berani mengatakan itu? Karena orang puasa itu anak takut. Orang berpuasa itu digaransi takwa. Kalau takwa itu digaransi untuk masuk surga. Maka kita yang ada di sini adalah penduduk surga yang masih berada di dunia. Bapak Ibu yang kami muliakan, dalam kesempatan yang sangat singkat ini, kalau Ustaz Abdul tahu kuota kita 15 menit, Masya Allah sudah 4 menit ya. Jadi Bapak Ibu, malam ini kami ingin mengajak kita untuk selalu semangat beribadah mulai dari sekarang sampai kita tinggalkan dunia ini. Tak lama dari Bapak Ibu. Kalau ada waktu 3 hari lagi dipanggil Allah, amal lagi 3 hari lewat tahannya. Kan tak lama dari Bapak Ibu. Karena gini Bapak Ibu, Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun. Itulah benarnya kita orang beriman, kita baca Quran, kita tadabburi Al-Quran sehingga kita paham. Jadi Al-Quran ini Allah informasikan kisah-kisah yang lama, kisah sekarang, dan kisah yang akan datang. Ini yang kami sampaikan, ini kisah yang akan datang Bapak Ibu. Al-Mu'minun surat 23 ayat 99. Apa kata Allah di sini? Hatta iza jaa ahadahumul maut. Demikianlah kata Allah, keadaan orang-orang yang engkar itu hingga apabila datang kepada seseorang dari mereka al-maut, kematian. Qala rabbil ji'un, maka dia berkata, ya Tuhanku, kembalikan aku ke dunia. Tak mirip Bapak Ibu, ini minta balik ke dunia, balik. Selama punya sangkono, aku tu cerita-cerita ini santai, yang lalai, tunggal. Mana kan nampak dengan aku Bapak Ibu. Aku orang yang ngecek itu akarnya dikembalikan ke dunia balik. Maka dari kami katakan mulai dari kini sampai buat tinggalkan dunia Allah, taat Bapak Ibu. Kenapa dia minta kembali Bapak Ibu? Pasti karena dia mau masuk ke dalam api neraka. Untuk apa dia kembali? La'alli a'malu sholihan fima taraktu, agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan. Coba lihat redaksinya Bapak Ibu ingin bahagia. Untuk apa dia bahagia? Mengerajuan amal yang dulu tinggalan. Yang pernah sholat itu tinggalan. Yang pernah tutup aurat pakai hijab itu tak pakai hijab, aku meninggal. Ini minta balik, dia balik aku tak pakai jilbab balik. Ini minta balik, aku taat balik. Kau hanya minta ni Bapak Ibu.
Dan iri itu tidak bisa, tidak Bapak Ibu. Karena Allah menyatakan kalla, sekali-kali tidak. Indaka mungkin innaha kalimatun huwa qailha. Sungguh itu adalah alasan yang hanya diucapkan saja. Wa min waraihim, dan di hadapan mereka barzakun, adu barzah, adu baktih, ila yaumi yub'atsun, sampai pada hari mereka dibangkitkan. Tidak mengerti itu Bapak Ibu. Lebih percaya bujuk ayat itu lah yakin. Nah, kalau yakin maksudku oleh Ibu. Kenapa? Karena kita hidup Bapak Ibu. Karena ayat ini orang yang menyesal, yang minta balik ke dunia balik. Doa yang minta untuk mintaan, yang minta balik untuk duit, yang meminta itu yang wadah begini. Ibu ini kan? Itu yang minta dari orang kok baliknya ke dunia, balik sabanta rabijiun, kembalikan ke dunia. Yang meminta tu yang wadah begini. Berarti benar Bapak Ibu. Sananglah tiawak yang diminta tua, tapi gini jangan sampai Ibu dapat informasi yang kami sampaikan surah Al-Mu'minun. Ada orang yang menyesal tak balik, Ibu tak merubah. Ibu tak taat, Ibu meninggal, Ibu lebih tak balik, akan diri itu Bapak Ibu. Maka malam ini Bapak Ibu, kamu betul-betul ingin menyampaikan ini agar kita tersentak, sadar dan jangan pernah lupa. Karena Bapak Ibu, kita banyak mendengar anak muda sekarang, mumpung masih muda, nikmati dunia ini. Itu. Mumpung masih muda, nikmati dunia. Itu salah lewat malamku, wajib koreksi. Jadi aku mumpung masih muda, rutinlah beramal soleh. Itu pertama ya. Banyak anak muda itu untuk anak muda saja. Untuk tua bah, yang tua jangan seru. Mumpung masih muda, rutinlah beramal soleh. Karena Rasulullah SAW mengatakan sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Maka mumpung masih muda, bermanfaat. Maka anak muda yang hadir di sini luar biasa. Ramadan adalah bulan amal. Maka jangan tunggu tua untuk mulai berbuat baik. Ya, anak soleh tidak harus besar dengan cara yang seperti ini, tapi kita besar dengan cara Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama apa? Mumpung masih muda, rutinlah beramal soleh. Kalau tua baca lagi. Kalau tua, mumpung masih hidup, rutinlah beramal soleh. Kemudian yang kedua, mumpung masih muda, bertaubatlah. Mumpung masih muda, bertaubatlah. Karena Allah mengatakan sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan menyucikan diri. Di Ramadan Bapak Ibu adalah bulan kembali kepada Allah. Jangan tunda untuk mencintai Allah. Apa bunyi dasarnya? Allah mencintai orang yang bertaubat. Berarti kalau ibu tak bertobat, orang yang salah atau tidak bertobat, dia menunda untuk dicintai Allah. Jadi kalau waktu wabah, mumpung masih hidup, bertaubatlah. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, mumpung masih muda, tumbuhlah dalam ibadah. Karena Rasulullah SAW mengatakan Bapak Ibu, ketika kita berada di pada masa itu mengirimkan ke Bapak Ibu, manusia pertama sampai manusia terakhir berkumpul di satu tempat. Matahari itu saya jangka ya Bapak Ibu. Awak menunggu untuk dihisap. Buat cari kita ada orang antri usah rajo ribuan orang mencari itu sebab ada. Lain tempat basi tapi pamuk dia mencari. Kau tempat terbuka matahari dakik saya jangkanya dikumpulan untuk menunggu giliran untuk dihisap. Untuk dipanggil namanya untuk dihitung. Bahkan ada riwayat mengajar
tidak nyaman dan sampai diminta ke panitia, biarlah bunga saudaraku nawaan daripada tidak tahan menunggu untuk dipanggil. Begitu ngirinya pada masir pasar pada masyarakat untuk dipanggil saya tidak tahan pada. Jadi si Rasulullah ada 7 golongan yang dapat naungan Bapak. Naungan itu senikmatnya, bahkan naungan itu lah cukup biarlah nak masuk surga. Begitu nikmatnya naungan. Dan salah satunya dia kan pemuda yang taat. Makanya apa? Mumpung masih muda, taatlah. Kalau tua Pak, mumpung masih hidup, taatlah. Kemudian yang keempat Bapak Ibu, mumpung masih muda, kendalikan hawa nafsu. Allah berfirman dalam surat An-Nazi'at ayat 40-41, apa kata Allah? Dan orang yang menahan dirinya dari hawa nafsu, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Bayangkan ya, pemuda-pemuda, pemudi-pemudi mumpung masih muda, tahanlah hawa nafsu itu. Ketika muda mampu menahan hawa nafsu, baru biasa itu Bapak Ibu. Surga di tangan orang yang mampu menahan hawa nafsu. Dan puasa Ramadan ini Bapak Ibu adalah latihan. Latihan menahan nafsu. Mengikuti nafsu itu mudah, menahannya butuh iman. Namun kabar gembiranya surga bagi orang yang mampu mengendalikan nafsu. Maka pesan untuk kita semua Bapak Ibu, bagi yang muda, mumpung masih muda, taatlah. Bagi yang tua, semangatnya mumpung masih hidup, taatlah. Waktu muda adalah waktu emas, waktu menanam amal yang akan dipanen di akhirat. Jangan tunggu tua untuk taat, jangan tunggu sakit untuk bertaubat, jangan tunggu mati baru menyesal. Kalau mati kok menyesal, tobat ada gunur. Allah senang sayang kepada orang yang bertobat, tapi taubatnya ketika di dunia. Tapi kalau taubatnya di akhirat, tidak bergunanya Bapak Ibu. Mumpung masih muda, mumpung masih hidup, beramallah sebelum datang waktu ketika kita tidak bisa berbuat apa-apa. Inilah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu, kita bukan termasuk orang yang minta kembali. Kita puas hidup ini karena kita mendapatkan surga tertinggi. Kenapa? Karena kita penduduk surga yang masih berada di dunia. Banyak mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya. Iya. Terima kasih banyak kepada Buya kita telah memberikan wawasan kepada kita bersama. Intinya adalah kembali untuk pengamalan. Itu saja. Ilmu tanpa amal tidak ada artinya. Tapi ketika ilmu itu ada meskipun sakit, itu luar biasa di pandangan Allah. Oke, Bapak Ibu siap mengamalkan di dalam Ramadan? Siap, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.